Air mutlak. Definisinya yang sahih adalah air yang terbebas dari penambahan yang menyertainya. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Kitab Taharah. Menghilangkan hadas dan najis, boleh menggunakan air mutlak. 2. Asy-Syirazi berkata, menghilangkan hadas dan najis, boleh menggunakan air mutlak, yaitu air yang turun dari langit, atau yang memancar dari bumi. Air yang turun dari langit adalah air hujan, salju, dan es. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurunkan air kepadamu dari langit untuk menyucikanmu dengannya. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-11. Penjelasan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurunkan, dibaca dengan tasydid dan tanpa tasydid. Kedua qiraah ini terdapat dalam 7 qiraah yang diakui. Ungkapan penulis, kata najis dengan harakat fathah pada huruf jim adalah wujud najis seperti kencing dan lainnya. Air mutlak, definisinya yang sahih adalah air yang terbebas dari penambahan yang menyertainya. Anda dapat mengatakan, ia adalah air yang definisinya cukup dengan sebutan air. Definisi ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Buwaiti. Ada yang berpendapat, air mutlak adalah air yang ada dengan sifat bentuknya sebagai air. Mereka bahkan menyalahkan orang yang mengatakan definisi ini, karena definisinya tidak mencakup air yang berubah lantaran hal yang tidak dapat dihindarkan darinya, atau karena tidak mengalir, atau karena terkena tanah, dan semacamnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai air mustakmal, atau air yang sudah digunakan, apakah termasuk air mutlak, atau tidak. Dalam hal ini, terdapat 2 pendapat. 1. Yang paling sahih adalah, air mustakmal tidak termasuk air mutlak. Pendapat ini jugalah yang ditegaskan oleh penulis dalam pembahasan tentang air yang sudah digunakan, dan juga pendapat lainnya di antara para pentahqiq yang menganut mazhab kami. Dan 2. Air mustakmal adalah air mutlak. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Qos dalam At-Talhish dan Al-Kafal dalam penjelasannya. Penulis At-Taghrib, Ibnu Al-Kafal Asy-Syashi berkata, yang sahih adalah air mutlak, namun tidak boleh digunakan untuk beribadah. Al-Kafal berkata, penggunaannya ini tidak mengeluarkannya dari wujudnya sebagai air mutlak, karena penggunaan adalah sifat seperti panas dan dingin. Yang mengeluarkannya dari wujudnya sebagai air mutlak hanyalah bila ada benda lain yang dicampurkan dengannya, seperti air kunyit. Air mutlak disebut mutlak karena jika dialirkan, maka air itu mengalir dengan wujudnya tanpa berubah. Turun dari langit atau yang memancar dari bumi. Demikianlah yang dikatakan oleh penulis lainnya. Namun, pernyataan ini mendapat sanggahan bahwa semua air berasal dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lantas diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi?" Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat ke-21. Maka dari itu, dia menafsirkannya dengan air dari langit, lantas mengatakan,
dan yang memancar dari bumi, adalah air laut, dan seterusnya. Dalam ayat ini, tidak dinyatakan bahwa setiap air turun dari langit, karena kata air dalam ayat ini nakirah dalam penetapannya, dan sudah lazim diketahui bahwa nakirah ini tidak berlaku umum. Kalimat dengan harakat fathah adalah bentuk kata kerja sedang berlangsung, dan bisa juga diungkapkan dengan harakat damah dan kasroh. Bentuk dasarnya, yang artinya keluar. Cairan salju, maksudnya adalah salju yang mencair. Cairan, atau lelehan, adalah bentuk dasar. Kalimat, aku mencairkannya. Penulis menyebutkan, cairan salju dan es, tidak lain, karena penggunaan kedua kata tersebut, dengan apa adanya, mengandung makna, yang akan kami jelaskan, dalam subbahasan setelah ini, insya Allah. Sisi yang dijadikan sebagai hujah dari ayat tersebut, terkait dalil penulis di sini, adalah, dibolehkannya bersuci, dengan air langit, cukup jelas, dan, ketentuan ini, telah disepakati. Namun, ada yang menyanggah ulama fikih, terkait dengan hujah yang mereka jadikan sebagai landasan. Dia mengatakan, kata air, dalam ayat tersebut, adalah bentuk nakirah, dan tidak berlaku umum dalam penetapannya. Jawabannya adalah, ini adalah khayalan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini sebagai anugerah bagi kita. Seandainya kita tidak memaknainya secara umum, maka maksudnya tidak mengena. Jika ada dalil yang menyatakan bahwa maksudnya adalah umum, dengan bentuk kata nakirah dalam penetapan, maka bentuk nakirah ini berlaku umum, dan harus dimaknai secara umum. Wallahu a'lam. Masalah-masalah. Masalah pertama, para penganut mazhab kami mengatakan, jika salju dan es digunakan sebelum mencair, misalnya, dengan mengalirkan pada anggota badan, karena udara sangat terik, dan suhu badan cukup panas, serta salju, lamban cair, maka wudunya sah, berdasarkan pendapat yang sahih. Pendapat ini pula, yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, karena adanya aliran air pada anggota badan. Ada yang berpendapat, hal itu tidak sah, karena tidak dapat disebut sebagai basuhan. Pendapat ini disampaikan oleh sejumlah kalangan. Di antaranya adalah Aqda al-Quda Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, penulis Al-Istizkar. Kedua pendapat ini berasal dari para ulama terkemuka kota Irak, dan Ad-Darimi menisbahkannya kepada Abu Said al-Ishtahari. Jika tidak mengalir, maka basuhan tersebut tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Mengusapkan salju pada bagian yang hanya cukup diusap adalah sah. Bagian itu adalah kepala, sepatu, dan balutan luka. Ini adalah mazhab kami. Para penganut mazhab kami menyampaikan dari Al-Auza'i bahwa wudu dengan salju, meskipun tidak mengalirkan air, dibolehkan dan dianggap sah pada bagian yang dibasuh, juga bagian yang diusap. Namun, pendapat ini lemah atau tidak benar jika memang benar diriwayatkan darinya. Karena tidak dapat disebut basuhan, tidak pula masuk dalam maknanya. Ad-Darimi berkata, jika yang ada padanya hanya salju atau es yang tidak mencair, serta tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghangatkannya, maka dia boleh mengerjakan salat dengan bertayamum. Terkait dengan pengulangan kata, bila menemukan air, terdapat beberapa pendapat.
Pendapat ketiga adalah orang yang mukim harus mengulang, sementara musafir tidak perlu mengulang. Pendapat yang pertama mengatakan sah dan pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Berdasarkan dibolehkan bertayamum dalam kondisi sangat dingin. Sisi pengulangan tersebut berkisar pada kondisi ini. Aku mengatakan, pendapat yang paling sahih adalah pendapat ketiga. Masalah kedua, mereka berdalil bahwa bersuci dengan air salju dan es dibolehkan berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diam antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Quran. Selama diam itu, beliau membaca beberapa doa dengan suara lemah di antaranya. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es. Dalam riwayat lain, disebutkan dengan redaksi, dengan air salju dan es. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.